Hari ini nampak seperti hari-hari biasanya. Hujan mendung serta gerimis yang tiada henti tak menghalangi orang-orang untuk memutar roda ekonomi. Ada yang berangkat kerja, jualan, sekolah, ada juga yang lagi nganggur. Namun tiba-tiba saja jembatan utama penghubung kota kolaps dan memakan belasan korban jiwa. Tim SAR dengan cepat tanggap mengevakuasi para korban dan berita itu menjadi topik utama media televisi di seluruh penjuru negeri. Pihak dari developer bernama Zoo mengatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi hal ini dan mengusut penyebab runtuhnya jembatan yang mereka bangun. Di kantornya, Zoo pun didemo para keluarga korban menuntut pertanggungjawaban. Salah satunya seorang ibu yang kehilangan nyawa anaknya. Mereka pun menuduh ambrolnya jembatan akibat kualitas bahan yang buruk karena dikorupsi. Zoo menenangkan mereka dan berjanji akan memberi kompensasi dan mengusut semua orang yang terlibat korupsi bahan bangunan. Di waktu yang sama, seorang gadis pelajar bernama Xiaoyu melihat berita di TV. Diketahui ayahnya telah pergi 8 tahun yang lalu dan sampai saat ini ia selalu menanti kepulangan ayahnya. Kembali ke TKP di mana relawan yang mau makan nasi kotak tak sengaja menemukan tulang belulang manusia di dalam beton jembatan yang putus. Lalu para polisi bernama Steven dan Liu langsung menyelidiki mayat tersebut. Tak jauh dari sana terlihat seorang remaja bernama Chang Meng yang sedang makan di warung pinggir sungai sambil menonton berita penemuan mayat tersebut. Kini beton berisi tulang itu diidentifikasi oleh forensik dan dari struktur gigi serta tulang panggul dinyatakan bahwa korban adalah laki-laki. Dari gestur juga sepertinya korban dikubur hidup-hidup dengan pose yang seperti orang minta tolong. Setelah dipahat lebih jauh, mereka menemukan tas berisi kartu nama Wen Liang dan surat-surat pelaporan suap serta korupsi bahan bangunan yang dilakukan oleh Huai, yang artinya Wen Liang mungkin saja dibunuh karena akan melaporkan surat tersebut. Polisi pun segera pergi menemui Huai untuk ditanya-tanya dan ternyata Huai ditemukan telah tewas terjun dari atas proyek gedung yang baru saja ia bangun. Di sini polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada korupsi di balik kejadian ini, di mana mungkin hal itu membuat Huai merasa bersalah lalu mengakhiri hidupnya. Setelah selesai bersekolah, Xiaoyu dijemput oleh Zhu yang ternyata adalah ayah angkatnya yang ia panggil paman. Zhu mengabari kalau mayat ayahnya Wen Liang telah ditemukan terkubur di dalam beton jembatan. Dengan menangis ia tak percaya fakta tersebut dan berkata kalau itu bukan ayahku karena ayahku mempunyai kumis. Namun Mas Polisi Steven menjelaskan bahwa papamu tewas 8 tahun yang lalu dan memang begini kondisinya sekarang, yang tentu membuat Xiaoyu semakin terpukul dengan pahitnya kenyataan. Kembali ke Chang Meng yang melihat Xiaoyu dan pamannya keluar dari kantor polisi. Ia kemudian pulang ke tempat persembunyiannya di mana ia tinggal di sebuah proyek mangkrak. Diketahui ia tak punya keluarga, hidup sebatang kara, kerjanya serabutan dan setiap hari hanya makan mie instan. Sampai di rumah, Xiaoyu dihibur oleh paman Zhu dan bibi yang telah ia anggap seperti orang tua sendiri. Xiaoyu kemudian mencari tanah liat untuk membuat patung ayahnya dan tanpa ia sadari Chang Meng terus mengamatinya dari kejauhan. Ia kemudian mengabari ibunya yang telah menikah lagi, namun sayangnya si ibu tak bisa datang ke pemakaman ayahnya. Ia kemudian melihat motor tua milik ayahnya dan sejenak bernostalgia di masa lalu saat belajar naik motor dengan sang ayah. Hari pemakaman kini telah datang dan Paman Zhu pun berpidato di depan para pelayat. Ia berkata, Wen Liang adalah orang yang berjasa besar dalam hidupku. Dia membantuku menitik karir hingga aku menjadi sukses seperti sekarang.
namun 8 tahun ia menghilang dan meninggalkan Xiaoyu yang sendirian. Dimana semenjak hari itu Paman Zula yang merawat dan menyekolahkan Xiaoyu demi membalas jasa-jasa Wen Liang semasa hidup kepada Paman Zhu. Setelah itu semua, Xiaoyu diberitahu seorang bocil untuk mengikutinya. Ternyata yang menyuruh bocil itu adalah Chang Meng yang bilang kalau ia mengenal Wen Liang, ayah dari Xiaoyu. Namun ketika Zhu datang, Chang Meng justru berlari pergi dari sana. Esok harinya Xiaoyu melanjutkan sekolahnya dan disemangati Paman Zhu agar terus fokus menggapai cita-cita. Namun ia sadar kalau orang kemarin yaitu Chang Meng terus mengikutinya dan ia bilang punya rahasia tentang ayahnya lalu mengajak datang ke persembunyiannya. Ternyata Chang Meng dulunya pernah bekerja di proyek jembatan tersebut, di mana saat itu pas hari ulang tahun Huayi. Malam itu saat kerja malam merakit besi, Chang Meng melihat Wen Liang, Paman Zhu, dan Huayi datang untuk menginspeksi proyek. Dan malam itu adalah hari terakhir Chang Meng melihat Wen Liang, ayah dari Xiaoyu. Yang artinya bisa saja saat itu ayahnya dibunuh oleh mereka dan mayatnya dicor di dalam sana. Awalnya Xiaoyu pun tak percaya, namun karena penasaran tak ada salahnya mencoba menggali fakta lebih mendalam. Xiaoyu mengajaknya ke kantor polisi karena dia adalah saksi satu-satunya, namun Chang Meng menolaknya. Xiaoyu pun terus memaksa dan diusir olehnya sampai ia ketiduran di bawah pintu. Karena kasihan akhirnya Chang memberinya mie instan, apalagi cuacanya juga sedang hujan deras. Di sana Xiaoyu bilang ia akan membalas orang yang telah membunuh ayahnya. Dan Chang Meng menimpali kalau ia telah menjadi buronan selama 8 tahun karena membunuh orang yang memperkaos kakaknya hingga meninggal dunia. Dan karena itulah ia tak mau pergi ke polisi karena hal tersebut sama saja dengan menyerahkan diri. Esok harinya saat bekerja di bengkel, Xiaoyu kembali mendatanginya dan mengajak untuk menyelidiki kasus kematian ayahnya. Dengan skill mekanik jalanan yang ia pelajari, Chang Meng menghidupkan kembali motor karatan ayah Xiaoyu yang akan mereka gunakan untuk warawiri. Setelah melihat Chang Meng yang bau oli dan bajunya itu-itu aja, Xiaoyu pun membelikannya pakaian baru yang membuat Chang Meng teringat dengan si kakak yang dulu sering memprotes penampilannya. Setelah itu ia pun pulang dan rupanya telah ada tamu yaitu Pak Wali Kota yang berteman dengan Paman Zhu. Di sana Xiaoyu masih bersikap biasa saja menyembunyikan rasa curiganya. Sampai di kamar ia pun bertanya kepada patung ayahnya apakah benar Paman Zhu yang telah melakukannya. Esok harinya saat makan bersama, Zhu ditelepon oleh seseorang. Zhu kemudian mengendarai motor menuju suatu tempat dan dengan diam-diam Xiaoyu mengikutinya dari belakang. Ternyata orang yang menelpon tadi adalah Gan Xiaoyang, pacarnya Huayi yang telah bundir di awal tadi. Gan mengatakan kalau setelah Huayi mati, ia kehilangan pemasukan. Ia meminta uang kepada Paman Zhu karena ia punya bukti rekaman video kalau Huayi bukan mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Paman Zhu. Ia meminta uang 3 juta yuan jika tak ingin video itu jatuh ke tangan polisi, dan Paman Zhu pun berjanji akan memberikan uangnya 1 minggu lagi. Esok harinya Xiaoyu mendatangi rumah Gan sambil menunjukkan fotonya dengan Paman Zhu semalam. Ternyata Gan punya anak kecil bernama Lily yang bermain dengan anjingnya. Xiaoyu pun bertanya apa yang mereka bicarakan semalam dan apakah ia tahu siapa pembunuh ayahnya. Namun Gan tak mau memberi jawaban dan segera mengusirnya dari sana. Di sisi lain, Pak Wali Kota kini bertemu dengan Zhu, di mana ia menyuruhnya untuk membunuh Gan Xiaoyang karena tak mau masalah ini sampai bocor kemana-mana. Tanpa mereka sadari, Xiaoyu dan Chang Meng terus membuntutinya di balik derasnya hujan. Hari pun berganti, Paman Zhu kini menginspek lokasi tower air yang akan dirobohkan dan akan diganti dengan bangunan apartemen. Si mandor pun bilang kalau tower itu akan diledakkan tanggal 10 jam 9 pagi dan Paman Zhu pun menyetujuinya. Setelah itu semua, Zhu terlihat menghitung uang hasil korupsi bersama wali kota di dalam sebuah gedung di mana jumlahnya sangatlah banyak sekali.
Tak lama ia mendapatkan SMS dari Gan Xiaoyang yang kini menagih uangnya. Ia pun menyiapkan uang tersebut dan meletakkan beberapa peledak untuk membunuh Gan Xiaoyang. Sementara Xiaoyu dan Chang Meng hanya bisa mengawasi dari jalanan karena gedung tersebut ada security-nya. Kembali ke Gan yang kini bersiap untuk menemui Zhu dan meminta Lily untuk menunggu di rumah saja. Singkat cerita, setelah mengambil uang dan menyerahkan rekaman pembunuhan Huayi, Gan kini bergegas untuk pulang dengan mobil merahnya. Tanpa ia sadari, Zhu meledakkan uang yang ia bawa di bagasi dan akhirnya membuat Gan tewas saat itu juga. Di saat yang sama, Zhu dikejutkan oleh Xiaoyu yang mempergokinya, namun Xiaoyu segera berlari pergi dari sana. Sementara itu, polisi berhasil menyimpulkan bahwa sumber ledakan adalah bahan peledak nitrat di dalam bagasi mobil Gan. Sayangnya seluruh mobil itu terbakar, termasuk handphone milik Gan yang membuat polisi kesulitan dalam mengembangkan penyelidikan. Apalagi panggilan terakhir adalah nomor yang tidak dikenal serta nomor rumahnya sendiri. Semua masih abu-abu apakah pelakunya ada kaitannya dengan kematian Huayi dan Wen Liang yang dicor di dalam jembatan. Lalu mereka pun menyisir toko bahan peledak terdekat untuk mencari siapa orang yang terakhir membelinya. Kembali ke Zhu yang menyuruh istrinya pergi menyusul anaknya yang kini tinggal di Australia. Nampaknya Zhu pun memutuskan akan membunuh Xiaoyu karena takut kebusukannya akan terbongkar. Di sisi lain, Stephen kini memeriksa rumah Gan Xiaoyang, namun mereka tak menemukan Lily yang kini hilang entah kemana. Tiba-tiba saja ia melihat Xiaoyu mengintip dan mencoba mengejarnya. Xiaoyu pun menyuruh Chang Meng pergi agar tak ditanya-tanya polisi, sementara dia sendiri mengalihkan perhatian Stephen dan merebut anjing tersebut. Kini saat berjalan di pasar, terlihat Lily mengikutinya dari belakang. Ternyata Lily ini pergi mencari ibunya ke sana kemari dan baru tahu ibunya telah mati. Ia lalu memberikan flash disk kepada Xiaoyu yang ternyata sebelum pamit pergi, ibunya menitipkan flash disk itu untuk Xiaoyu. Setelah itu, Lily yang hidup sendiri disuruh pergi ke panti asuhan oleh Xiaoyu yang tentu membuatnya sedih. Namun karena tahu rasanya kehilangan orang tua, Xiaoyu pun mengajaknya untuk menginap di rumah Chang Meng saja. Namun sebelum itu ia membeli sayur di warung untuk makan malam mereka bertiga. Tanpa ia sadari, Paman Zhu juga berada di sana mengawasi Xiaoyu untuk mengatur sebuah rencana. Sesampai di rumah, ia memutar isi flash disk itu yang ternyata isinya sebuah video GoPro yang direkam Huayi, di mana saat itu Huayi merayakan ulang tahun dan membuat video untuk kenang-kenangan. Di sana Huayi berpesta bersama wali kota dan juga Paman Zhu serta pacar dan selingkuhannya masing-masing. Terlihat juga Gan Xiaoyang bernyanyi dengan perut buncit saat masih mengandung Lily dan direkam oleh Huayi dengan GoPro di dadanya. Tak lama video pun berlanjut di jembatan di mana GoPro tersebut masih merekam. Terlihat ayah Xiaoyu berdebat dengan Paman Zhu di atas sambungan jembatan yang saat itu hampir kelar. Zhu memintanya untuk jangan melapor, namun Wen Liang bersikuku akan melapor karena bahannya tidak sesuai standar dan bisa membahayakan banyak orang. Zhu mencoba menyogoknya dengan uang dan tetap ditolak oleh Wen Liang. Hal itu membuat Zhu marah dan menganggapnya orang yang sok suci hingga terjadi saling dorong yang membuat Wen Liang terjatuh ke dalam slot beton. Biadabnya bukannya menolong, Zhu justru membuka keran dan mengecor Wen Liang yang saat itu masih teriak minta tolong. Melihat video itu, Xiaoyu pun masih tak menyangka Paman Zhu yang terlihat baik dan bersahaja ternyata adalah pembunuh ayahnya. Hari berganti, di rumah itu Xiaoyu sejenak melupakan kegelisahan. Mereka bermain bersama, memasak, membuat tempat tidur biar muat 3 orang, hingga foto bareng layaknya sebuah keluarga.
tiga bocah tanpa ikatan yang dipertemukan oleh keadaan. 我在九犬之下，全副力人，不期望来生。 Sementara itu, Steven menginterogasi toko peledak dan mendapati Zulah yang terakhir membeli di sana. Mereka kemudian mendatangi Zu untuk menanyai peledak yang ia beli, dan Zu beralasan kalau ia beli peledak untuk mencari ikan di danau. Bahkan terlihat peledak itu belum ia gunakan sama sekali. Setelahnya, Zu justru memberi laporan kalau anak angkatnya Xiaoyu dekat dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah buronan polisi dan memberitahu lokasi persembunyiannya. Akhirnya Steven pun sadar bocah itu adalah yang kemarin bersama Xiaoyu mengintip di rumah Gan dan berasumsi bahwa dialah yang membunuh Gan. Di sisi lain, Changmeng diam-diam berencana menyerahkan flash disk itu kepada polisi, namun dihalangi oleh Xiaoyu karena ia tak mau Changmeng tertangkap polisi. Sempat terjadi bersih tegang, namun Changmeng akhirnya diam setelah dicium oleh Xiaoyu dan ia pun langsung lemas seketika. Di sini dilema pun terjadi, di mana Xiaoyu yang masih dendam berencana untuk membunuh Paman Zu daripada harus menyerahkannya ke polisi. Sementara Changmeng tak ingin Xiaoyu menjadi seorang pembunuh karena ia tahu susahnya hidup menjadi seorang buronan yang tak bisa menikmati hidup seperti manusia normal dan tentu akan menghancurkan masa depan Xiaoyu itu sendiri. Kembali ke Zu yang kini mengoleskan obat bius di gelas dan meminta Xiaoyu untuk datang karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Akhirnya Xiaoyu pun tiba dan diberikan anggur di gelas yang ia olesi bius. Lampu pun kini dimatikan. Bersama lilin temaram, Paman Zu meminta maaf kepadanya, namun Xiaoyu bilang untuk tak usah membahasnya lagi. Xiaoyu menyuruhnya untuk make a wish dan ia pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Lalu tiba-tiba ia pun menikam perutnya. Sayangnya bius itu telah bereaksi dan Zu membawanya pergi ke tempat yang jauh untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang akan ia lakukan. Di sisi lain, Changmeng baru menyadari Xiaoyu telah pergi. Namun tiba-tiba saja pintunya didobrak oleh polisi Steven dan terjadilah kejar-kejaran dalam gelapnya malam. Changmeng berhasil melarikan diri, sementara Zu mengikat dan berencana menenggelamkan Xiaoyu ke dasar danau. Tak lama, Changmeng menelponnya dan bilang kalau ia memegang flash disk video pembunuhan Wenli yang di jembatan. Video yang bisa membuat Zu membusuk di dalam gelapnya penjara. Changmeng pun meminta pertukaran flash disk tersebut dengan Xiaoyu, lalu Zu memintanya untuk datang jam 8 pagi di tower air. Singkat cerita, pagi telah datang dan tim proyek pembangunan telah bersiap untuk meledakkan tower air sebentar lagi. Tanpa mereka tahu telah ada orang di dalamnya, termasuk Zu, bos mereka sendiri. Rupanya Zu sengaja membawa Xiaoyu ke sini agar pembunuhan ini terkesan seperti kecelakaan saat nantinya tower diledakkan. Tak lama Chang akhirnya datang, namun ia meninggalkan flash disknya di luar. Ia meminta Xiaoyu dilepaskan untuk mengambilnya dan sebagai gantinya Chang lah yang akan diborgol. Awalnya Zu menolak, namun karena hanya Xiaoyu dan Changmeng yang tahu lokasi flash disknya, akhirnya Xiaoyu pun diberi waktu 5 menit dan jika sampai terlambat, Zu bersumpah akan menggorok leher Changmeng. Xiaoyu terus berlari karena ternyata Changmeng memarkirkan motornya begitu jauh dari tower. Sampai di parkiran ia tak menemukan flash disk tersebut karena faktanya Chang telah memberikannya kepada Lily yang kini berada di kantor polisi. 他怎么不回来？5分钟到了。 Masa就回来了？ Sementara itu, waktu telah menunjukkan jam 9 tepat dan alarm tanda mulainya detonator pun berbunyi dan tim peledak bersiap memencet tombolnya dengan hitungan mundur.
Su mencoba menghubungi mandornya, namun si mandor tak sadar karena HP-nya ketutupan kertas. Sementara itu, Chang Meng segera mencekik lehernya sambil menahan tikaman pisau dari Su agar ia tak bisa melarikan diri. Dengan kata lain, Chang Meng membalaskan dendam Xiao Yu tanpa perlu Xiao Yu mengotori tangannya sendiri. Di sisi lain, Xiao Yu yang menyadari alarm dinamit berlari menyelamatkan Chang, namun semuanya telah terlambat. Kini semua kejahatan itu akhirnya terbongkar. Polisi menemukan berangkas tempat uang korupsi jembatan dan proyek lainnya dari Zhu dan Pak Wali Kota. Sementara itu Pak Wali Kota disidang dan divonis hukuman mati atas kejahatannya korupsi dana pembangunan. Di akhir cerita, Chang menulis surat untuk polisi Stephen yang berbunyi, "Officer Stephen, sepertinya kita hampir seumuran. Maaf selama ini aku tak pernah mau menyerahkan diri. Sebenarnya aku pun lelah terus bersembunyi sampai akhirnya aku bertemu Xiao Yu. Melihatnya murung, aku teringat dengan kakakku. Aku tak ingin ia menjadi pembunuh sepertiku yang harus buron dan berlari sepanjang waktu, kehilangan masa depan demi sebuah dendam. Kupikir aku mulai menyukainya, tapi kurasa aku pun tak sepantas itu. Aku tak ingin hidupnya susah bersama buronan yang tak punya masa depan. Dan kenapa surat ini bukan untuknya? Karena aku tak ingin ia mengenangku. Officer Stephen, jika suatu hari kamu melihat mereka bahagia, tolong katakan bahwa aku juga bahagia. Senang rasanya mempunyai keluarga, walaupun hanya 3 hari lamanya." Itulah surat dari Chang, di mana bukannya dikasih Stephen, Lily justru membacakannya kepada Xiao Yu. Di akhir cerita, Xiao Yu datang ke makam Chang. Ia pun menyesal karena dendam dan egoisnya, Chang harus berkorban demi dirinya. Mungkin batu nisan memisahkan dunia kita, namun canda tawanya akan selalu ada.